Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Ibu guru hebat yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya Ansor Yadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Ahmad Fauzan, untuk mendemonstrasikan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi seorang guru adalah terciptanya pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang di dalamnya mengandung dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Aksi nyata yang kami lakukan di sekolah yaitu melakukan pendampingan individu oleh pengajar praktik untuk membuat suatu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Sarawi, Ibu Eva. Yang terhormat Bapak Ansor Yadi selaku calon guru penggerak Angkatan 7 dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapat limpahan rahmat, nikmat, sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di sini memenuhi undangan Bapak Yadi dan Ibu Kepala Sekolah dalam rangka sosialisasi penyampaian visi, misi, dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Yadi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini, dukungan Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Bapak Yadi selaku calon guru penggerak, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amin. Kedua kalinya salawat wassalam semoga mudah-mudahan kita telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran saya di sini bukan pengawas, bukan penilai, tapi saya sama-sama Pak Yadi untuk belajar dalam rangka program pemerintah untuk mensosialisasikan untuk merdeka. Dan pagi ini saya mendampingi Pak Yadi untuk menyampaikan visi dan misi dan juga prakarsa perubahan. Beberapa mohon maaf, Pak Yadi bukan berarti Pak Yadi ini jangan dengar dulu mama tua gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Yadi nanti bisa memberikan manfaat pada kita semua, bisa memberikan perubahan kepada kita semua, terutama tentang pembelajaran yang berbasis pada murid. Jadi meskipun nanti yang disampaikan Pak Yadi, Pak Yadi mungkin bukan guru senior di sini mungkin, ini junior ya. Jadi kata pepatah umur mangkola, walatanjur mangkola. Lihatlah konten apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Meskipun Pak Yadi bukan doktoran, tapi masih mari Bapak Ibu kita simak apa yang disampaikan Pak Yadi. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita semua bagaimana seharusnya kita berproses dalam menciptakan dan membuat satu visi dan perubahan, prakarsa perubahan di sekolah. Kita sama-sama belajar melalui Pak Yadi, dan kita doakan semua Pak Yadi selalu sehat dan bisa melanjutkan sampai lulus menjadi guru penggerak.
dan mudah-mudahan juga disusul oleh guru-guru yang lain. Sebenarnya guru-guru semua ini guru-guru hebat, tapi mungkin belum hebat. belum kesempatan. Jadi mungkin belum punya kesempatan dan belum rezekinya ini semua mencoba. Jadi yang mungkin punya keinginan ya, kembali kita sama-sama bukan berarti yang terpilih itu menjadi yang terhebat, bukan, kita semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Namun sebelum ayat ini menyampaikan, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan kata sambutan, dan nanti setelah itu saya serahkan waktu sebelumnya kepada Pak Yadi. Jadi kalau menurut aturan Pak Yadi, waktu yang disediakan 110 menit. Kalau mau dimanfaatkan semua monggo, kalau mau dipercepat ya Pak. Katanya orang BPDB, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, dipecel enak rasanya. Jadi lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele, yang penting tujuannya nyampe. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma fiqhil akamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan, pendamping individu dalam kegiatan, salah satu kegiatan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ansoryadi sebagai narasumber dalam kegiatan pendampingan ini, dan juga rekan-rekan guru SMPN 2 Saronggi yang terima kasih sudah dengan hadir dalam rangka secara langsung kita akan belajar bersama-sama tentang temanya, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kayaknya temanya baru. Kemarin 2 kali Pak Yadi memberikan materi pembahasan. Sebenarnya ada di PRM, tetapi karena penyampaiannya yang enak dan kita sudah baca selain video, tapi penyampaiannya berbeda, maka ada juga beberapa bagian yang merupakan pengetahuan baru. Namanya nama seperti Ustaz. Memang Ustaz, bukan seperti saya. Kiai, orang kiai. Kalau di sini calon guru penggerak. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tujuan sebenarnya kalau saya amati dalam usaha akselerasi. Pemerintah berupaya mengakselerasi, mempercepat proses penerapan kurikulum merdeka, yang intinya adalah ada pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Proses pembelajaran inilah ujung tanduk, karena Bapak Ibu berhadapan langsung dengan siswa-siswi yang menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka, tingkat yang menentukan apakah kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat seperti yang diharapkan atau berjalan lambat dan seterusnya. Maka mohon Bapak Ibu kerjasamanya dalam kegiatan ini semoga akan memberikan banyak manfaat, informasi, pengetahuan baru bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mengikat waktu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai sasaran atau harapan yang diharapkan kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin duduk di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abadu yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Fauzan sebagai pengajar praktik, kemudian Ibu Eva Kartika, Kepala Sekolah SMPN 2 Saronggi, Bapak dan Ibu guru
SMPN 2 Saronggi, ada juga dari Tata Usaha SMPN 2 Saronggi. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu berkumpul di multimedia ini dalam satu acara, yaitu mengkomunikasikan. Kemudian nanti akan diformat dalam bentuk diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya ini, gimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah. Baik semua ya? Alhamdulillah, masih tanggal 5, insya Allah masih segar semua. Insya Allah. Kalau tanggal 6 ya? Tanggal 6 masih segar, kalau tanggal 12 sudah agak. Pada pagi ini kita akan bicara tentang visi sekolah. Bapak Ibu Guru pernah mendengar kalimat visi? Tahu ya? Menurut Bapak apa itu visi? Visi. Visi itu ibarat kita mau ke Surabaya, maka Surabaya adalah tujuan kita. Kalau misinya baik lewat jalur langsung atau mungkin kita ibaratkan mau ke Jember lah, ada yang lewat jalur jangkar itu misinya, atau langsung lewat darat kemudian naik, apapun itu adalah misinya. Jadi visinya itu adalah tujuan utama kita untuk yang akan kita capai bersama. Bagus, tepuk tangan buat Pak Taufik nih. Jadi visi itu adalah tujuan kita, cita-cita kita. Kemudian misi adalah cara bagaimana kita nyampe kepada tujuan. Jadi kata beliau Pak Taufik itu, kalau visinya adalah Surabaya tujuannya, maka misinya adalah jalur mana yang ditempuh. Pakai mobil atau pakai pesawat, itu adalah bagian dari misi. Berbicara tentang visi, ini ada ya. Oh, terima kasih. Tahu. Mari kita simak bersama puisi Aku Melihat Indonesia. Ini adalah puisi yang dikarang oleh Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau salah satu pemerkasa kemerdekaan Indonesia, punya jiwa seni yang luar biasa. Beliau melangkum pikirannya dalam suatu puisi. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung tertutup,
menyanyi di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengar bunyi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Merdeka! 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 Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Luar biasa. Itu adalah bagaimana Insinyur Soekarno memandang Indonesia, memandang seperti apa Indonesia. Kemudian beliau ubah dalam suatu karya sastra dengan puisinya yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Setelah Bapak Ibu mendengar, menyimak, memperhatikan puisi di atas, pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu rasakan? Merasakan apa dari? Apakah merasakan sebagaimana Soekarno merasakannya? Terima kasih. Dari puisi tersebut saya melihat bahwa Indonesia itu punya sesuatu yang unik, punya jati diri, punya kekhasan ya, dibandingkan negara-negara yang ada di dunia. Jadi kita harus cinta, harus bangga, harus menjaga dan terusnya keunikan dan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Bagus sekali. Insinyur Soekarno memandang Indonesia itu punya sesuatu yang unik, punya kekayaan alam, punya kekayaan budaya, ya kan? Nah, itu yang terlihat. Ada potensi besar di dalam negara Indonesia. Selanjutnya adalah setelah kita merasakan apa yang dirasakan oleh Presiden Soekarno, barusan sudah disampaikan langsung oleh Pak Eko juga, bagaimana Soekarno memandang Indonesia. Tadi disampaikan bahwa ada banyak kekayaan di dalam negara Indonesia, ada banyak potensi, ada keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini Soekarno memandang Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya, keanekaragaman budayanya, suku dan bahasanya. Soekarno optimis dan memiliki visi dengan keberagaman itu dapat bersatu untuk mewujudkan bangsa yang merdeka. Sekarang sudut pandangnya dirubah. Kalau tadi Soekarno sebagai presiden memandang Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya, sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu sekarang adalah sebagai guru yang punya kekuasaan terhadap sekolahnya, terhadap muridnya. Ada sekolah, ada murid, begitu ya. Apa yang Bapak Ibu pandang dari murid-murid yang ada di sekolah kita? Apa yang Bapak Ibu guru pandang, apa yang ada dalam wilayah atau sekitar lingkungan sekolah kita? Kemudian setelah kita pandang itu, ini, mari kita membuat gambar yang bertemakan imajiku tentang murid di masa depan. Buatlah satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu gambarkan 5-10 tahun mendatang. Sesudah kita memandang bagaimana Bapak Soekarno memandang Indonesia, sekarang adalah kita, bagaimana kita memandang anak didik kita. Kalau tadi Soekarno memandang bahwa Indonesia kaya dengan buru perkutut, ada sawah, ada budaya, ada bahasa, ada anak-anak yang bermacam-macam di situ, kita juga bisa membaca. Anak-anak kita punya apa? Potensi apa? Lingkungan sekolah kita seperti apa? Punya potensi apa? Sekarang kita gambarkan itu. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang memandang anak didik kita, memandang sekolah kita dalam satu gambar. Saya tidak bisa gambar, Pak, dalam satu kalimat. Kalau tidak bisa gambar dalam satu kalimat, atau barang apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu guru, memandang ke misalkan terlintas
lautan, boleh nggak Bapak? Saya menggambarkan anak saya adalah lautan. Kenapa? Misalkan ada banyak ikan di dalamnya, ada banyak. Jadi anak didik punya begitu ibaratkan. Misalkan, silakan Bapak Ibu memandang buatlah imajiku tentang murid di masa depan 5-10 tahun mendatang. Murid kita itu akan seperti apa? Terima kasih. Saya berimajinasi untuk murid saya 5-10 tahun ke depan. Murid itu saya gambarkan ada sebuah jalan. Jadi murid itu yang pertama mengetahui jalannya dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengetahui melewati jalan. Ketika melewati jalan, murid itu sudah berproses. Nah, di dalam itu ketika melewati jalan bisa berproses menuju ke siswa yang berkarakter profil Pancasila, yang akhirnya di dalamnya itu ada kreatif, kritis, gitu ya. Setelah melewati jalan itu, saya menginginkan di 10 tahun terakhir itu murid saya itu bisa menunjukkan ke orang lain bahwa saya sudah melewati jalan ini dan saya sudah menemukan ini. Kemudian saya juga mengharapkan murid saya menjadi seorang pemimpin yang mempunyai skill sesuai dengan harapan kami, profil pelajar Pancasila dan berteknologi. Maksudnya sekarang kan zamannya IT, Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi saya menginginkan murid saya itu mengetahui jalan, melewati jalan, pada akhirnya menunjukkan ke orang lain, kemudian dia menjadi pemimpin yang mempunyai skill yang luar biasa. Terima kasih. Tangan buat Bu Subaida luar biasa, pemikiran luar biasa. Jadi Bu Ida itu ingin 10 tahun ke depan muridnya itu pertama mengetahui, menjalani pengetahuannya, kemudian dia menemukan sesuatu bermakna di situ. Dan sesuatu yang bermakna itu menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Pemimpin bagi dirinya paling tidak dan bagi keluarganya dan yang lainnya. Luar biasa. Ada lagi? Pak Joni. Ini guru IPA ini. Gambarnya apa? Tidak ada gambar. Oh, tidak ada gambar. Iya. Guru IPA apa namanya? Saya protes sama pemerintah. Merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Yang pertama ini adalah 4 catatan dari saya. Yang pertama ini dari pimpinan dulu. Kita itu kekayaan kita dikelola oleh asing dan asing. Jadi kita itu mana ada orang-orang kaya di Indonesia yang masuk 10 besar? Kan semuanya dari cukong-cukong Cina, dari oligarki semua, sehingga rakyatnya miskin. Dari kemiskinan ini, maka rakyat tidak akan sekolah tinggi. Ya. Dengan dikelola sendiri kekayaan alam kita, maka akan terjadi peningkatan ekonomi dan taraf hidup rakyat. Kalau sudah rakyatnya kaya-kaya, maka pendidikan anaknya juga tinggi. Kalau masih dikelola asing dan asing, kan mungkin sejahtera rakyat Indonesia. Menurut saya seperti itu. Kalau sudah kekayaan alam dikelola dengan baik oleh rakyat kita, kemudian anak-anak kita sudah sekolah tinggi semua, insya Allah sumber daya manusianya juga tinggi, maka sumber daya alam yang kita kelola juga akan jadi milik kita, maka kita akan sejahtera seperti negara-negara Timur Tengah. Kita paling kaya, Qatar. Nah, bagaikan kita kan ada ungkapan bagaikan untayan mutiara di Katulistiwa. Dari ujung Aceh sampai ke Papua itu kekayaan kita luar biasa baik di darat maupun di lautan. Saya sebagai guru IPA juga kan sering melihat bagaimana kekayaan alam kita dicuri. Kita menangkap ikan masih pakai yang manual, sedangkan yang di luar negeri sudah pakai sonar, biosonar untuk melihat di mana ada ikan. Kalau kita kan enggak, hanya petunjuk alam saja. Kalau saya sudah canggih, pakai misalkan kayak Pak Taufik sering mancing seperti itu. Itu ada alatnya, ada biosonar, jadi tahu di mana kumpulan ikan itu berada. Kalau kita kan enggak, ada yang dapat, kadang enggak. Fish finder namanya. Iya. Saya harapkan saja nanti ada perubahan di 2024. Jadi ganti presiden. Hidup Anies. Pak Joni menggambarkan, mencita-citakan punya murid yang punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam Indonesia sendiri, sehingga bisa menjadikan rakyat Indonesia sejahtera. Begitu ya Pak Joni? Betul. Betul. Coba sekarang Bu Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini gambar sketsa gambar saya, Pak. Saya menggambarkan setiap anak ini memiliki potensi yang berbeda serta karakter yang berbeda. Jadi pada saat dia memasuki jenjang SMP, mereka di dalam lingkungan sekolah memperoleh kesempatan selain di lingkungan keluarga, mereka juga memperoleh hak dan kesempatan bagaimana sekolah juga mengembangkan kita sebagai fondasi perbaikan karakter mereka. Selanjutnya, potensi yang mereka punya masing-masing juga diperlukan bagaimana seorang guru juga sekolah untuk dalam proses pembelajaran baik dalam kegiatan tingkat dan ekskulnya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pada saat usia ke-5 sampai 10 tahun mendatang, kalau saya hitung mereka ada bisa ke jenjang SMA. S1 juga ada yang memilih untuk bekerja. Pada saat di SMA, saya mengharapkan segala hal yang telah mereka peroleh di SMP, mereka sudah memiliki life skill yang bagus, mereka sudah mandiri, sudah kreatif, juga meskipun sulit ya Bapak, tapi insya Allah kalau kita punya niatan seperti itu, saya yakin anak punya potensi yang maksimal. Kalau kita insya Allah bersungguh-sungguh melakukan itu, mungkin ilmu yang mereka peroleh tidak tampak di SMP saat mereka belajar di sini, tapi bukan hal yang mustahil. Pada 5-10 tahun mereka punya itu. Pada saat S1 mereka sudah mengembangkan potensi diri mereka. Mereka sudah tahu, oh saya suka menyukai hati. Jadi dengan potensi yang mereka miliki, dengan karakter yang baik mereka miliki, saya memimpikan anak saya, murid-murid saya, mereka bisa mandiri. Mereka bisa berdiri sendiri tanpa mereka menyandarkan diri kepada orang lain. Karena saya melihat banyak anak-anak yang positif, mereka misalkan terbatas dengan kemampuan mereka, tapi mereka bisa bekerja sambil berkuliah. Hingga akhirnya mereka, waktu mereka memiliki karakter yang baik, mereka bermanfaat bagi orang lain, dan mereka menjadi bisa memberikan manfaat bagi keluarga dan orang lain. Mungkin itu yang saya. Ini pengalaman ya. Jadi bagaimana punya siswa yang mandiri? Untuk menciptakan siswa yang mandiri adalah sejak SMP sudah dimaksimalkan potensinya, sehingga nyampe ke SMA dia sudah punya skill untuk menghadapi pelajaran di SMA. Ketika kuliah sudah punya skill menghadapi pelajaran atau kehidupan ketika kuliah. Ada kemandirian yang mau ditanamkan. Ada lagi Pak Eko? Boleh. Karena diberi kesempatan saya gunakan gambaran putra peserta didik 5-10 tahun ke depan bahkan lebih ya. Saya kok lebih menekankan pada integritas ataupun karakter yang kuat dari peserta didik, Pak. Punya keimanan, punya ketakwaan, jujur dan seterusnya. Soalnya apa? Saat ini sudah eranya era digital, bahkan era berapa katanya? 2.0 ya? Ya. Di mana gempuran pengetahuan itu sudah sangat deras dan besar sekali. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat ke masa depan itu seharusnya kita sudah berbeda pola pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Bukan lagi konvensional seperti yang sudah kiranya. Kita harus adaptif, harus kreatif, juga menyesuaikan dengan tuntutan mereka. Jadi kita sudah beda karakter, beda yang mereka inginkan sudah beda, yang mereka butuhkan juga sudah beda. Jadi memberi pengetahuan di kelas itu kayaknya sudah sepertinya mereka sudah bisa nyari sendiri, Pak. Tanpa kita ngomong ABCD di kelas itu mereka sudah punya akses untuk itu. Jadi kita lebih ke mereka harusnya itu punya keimanan, ketakwaan, integritas, karakter yang kuat dan seterusnya. Satu contoh ya, saya itu nyoba, kan saya kemarin cerita tentang ChatGPT ya. Di buku kurikulum Merdeka itu ada sebuah tugas, itu saya kopas ke ChatGPT, langsung keluar Pak jawabannya dengan runtut. Jadi itulah makanya saya memang dari dulu memang jarang saya memberi keadaan. Makanya jadi kita harus tahu bahwa dunia itu berubah sangat cepat sekali. Kita harus adaptif. Mereka kebutuhannya berbeda dengan kita waktu sekolah dulu. Mereka butuh, kalau kita dulu butuh A, sekarang mereka mungkin tidak butuh X saja. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jadi sama dengan dulu ya, intak, beriman dan bertakwa, kemudian punya kompetensi untuk bersaing di
zaman global. Terima kasih, sudah ada beberapa pemikiran. Potret seperti apa sih siswa saya 10 tahun ke depan, dia punya kemampuan seperti apa, dan apa yang akan kita lakukan untuk menjadikan memberikan murid yang seperti profil itu. Sudah ada, tadi sudah dipikirkan dan ditulis sendiri oleh Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu adalah saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Tulis dalam kalimat yang singkat, langsung kepada poinnya. Saya percaya bahwa murid saya adalah seperti apa, punya apa. Kemudian di sekolah saya mengutamakan apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah, jadi Bapak Ibu tahu seperti apa kesadaran murid. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan apa. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid sekolah dan saya akan seperti apa. Silakan, itu kalimat rumpang, itu coba diisi dengan kalimat-kalimat inti dari pemikiran Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir dari kalimat rumpang itu, ini bagaimana muncul satu visi. Dari kalimat rumpang yang bermacam-macam itu, kemudian itu dirangkum dalam satu visi. Visinya apa? Jadi keluar satu visi nanti di sini. Turunan dari kalimat-kalimat rumpang itu yang diisi, kita akan rumuskan dalam satu visi. Visi kita, visi sekolah kita. Kalimat rumpangnya tidak usah langsung tidak apa-apa, sambil menunggu yang lain dibacakan sekilas-sekilas dari kalimat rumpang yang terisi sampai menjadi visi. Terima kasih. Saya akan menjawab kalimat rumpang. Saya memimpikan murid-murid yang berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, serta berbudi pekerti yang baik dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik dan istimewa yang memiliki bakat terpendam. Di sekolah, saya mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti. Saya dan guru di sekolah saya yakin menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat dan profesinya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak unik memiliki potensi dan bakat yang berbeda, maka perlakuannya juga berbeda. Visi menuntun peserta didik agar dapat mencapai potensi maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Luar biasa ini Ki Hajar Dewantara sekali. Rasa dihajar ini. Pak Eko, yang Pak Eko. Yang saya rumpangkan. Ya. Itu kalau yang dari yang pertama ya Pak ya, dari mimpi saya tentang murid, yaitu seperti sudah saya sampaikan tadi, mempunyai integritas tinggi dan karakter yang kuat, jadi tidak terombang-ambingkan meskipun seperti apa perubahan dunia ini. Kemudian saya percaya bahwa murid mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan bakat dan potensi yang tentunya tidak sama dengan yang lainnya, jadi unik. Kemudian di sekolah saya mengutamakan keterlibatan semua warga sekolah dan keaktifannya, terutama peserta didik. Kemudian di sekolah saya sadar betul bahwa era sekarang sudah berubah, ada penyesuaian dan potensi yang perlu digali dan dikembangkan untuk bekal anak didik kita di masa depan. Jadi kita perlu adaptif terhadap semua perubahan yang ada. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu berinovasi dan kreatif, menghadapi semua permasalahan dan mencari solusi setiap tantangan yang ada.
dalam menghidupkan, dalam pembelajaran mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang terakhir, saya dan guru di sekolah saya paham bahwa kami atau kita tidak boleh berdiam diri, harus selalu adaptif terhadap semua perubahan yang terjadi. Itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah Bapak Ibu sendiri, pemikiran sendiri, ijtihad sendiri, sudah punya visi sendiri. Sekarang kita lihat visi sekolah kita selama ini. Ini visi kita. Visi SMP Negeri 2 Saruni mewujudkan sekolah berprestasi, berbudaya, terampil, berbudaya lingkungan dengan dilandasi IMTA. Apakah pemikiran Bapak Ibu guru semuanya tadi yang membuat analisa sampai jadi visi itu sudah terangkum dalam visi sekolah kita? Silakan. Kalau terangkum, berarti visi kita yang kita buat beberapa tahun yang lalu masih relevan dengan sekarang. Tapi kalau belum, mari kita tambahin bersama. Silakan dianalisa dulu itu, dipikirkan dulu. Sudahkah visi Bapak Ibu guru terwakilkan di situ? Ibadah takwa kayak akhlak gitu ya Ibu. Silakan. Ibadah takwa akhlak beda Bu. Ini bukan berarti salah, hanya ketika kita membaca itu langsung muncul prestasi. Jadi seolah-olah itu prestasi ada di depan. Jadi seandainya impactnya itu di sebenarnya sudah tercakup di landasi impact. Cuma karena impactnya di belakang, jadi ketika membaca itu langsung berprestasi ada. Itu cuma dari saya. Belum tentu benar juga. Cuma tinggal mungkin hanya masalah redaksinya saja. Jadi seandainya bisa dibolak-balik, ditukar posisi dan sebagainya, mungkin lebih nyaman gitu, lebih serp, lebih crowd gitu. Itu aja mungkin dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi? Secara substansi bagus sudah ya Pak Eko ya. Apa pemikiran Pak Eko, cita-cita Pak Eko, visi Eko sudah terbagi di situ, cuma mungkin di peletakannya saja. Jadi bagaimana IMTAK itu peletakannya di pertama begitu ya. Jadi sekolah kita bahwa menunjukkan bahwa IMTAK adalah sesuatu yang paling utama. Silakan lagi ada tentang visi sekolah kita ini. Tadi Pak Taufik itu ada usulan ditambahi akhlakul karimah. Tapi dengan kalimat yang seperti apa? Tapi ada bahasa penambahan akhlakul karimah. Ada penambahan akhlakul karimah. Visi SMP Negeri 2 Saruni mewujudkan sekolah berprestasi, berbudaya, terampil, dan berbudaya lingkungan dengan dilandasi IMTAK dan berakhlakul karimah. Mungkin begitu. Dan disampaikan Bu Ida sudah terangkum di situ. Sekarang kita akan melanjutkan setelah kita buat visi itu. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Jadi tidak hanya visi itu ada dalam benak kita atau ada dalam kertas yang sudah kita rumuskan tadi. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma untuk mewujudkan itu. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi yang kalau dulu itu kita ada SWOT ya, ada SWOT, ada analisis SWOT, ada strength gitu ya, ada kekuatan, kelemahan begitu kan, ada kan. Jadi kalau IA itu tidak dihitung, kelemahan tidak dihitung, tapi bagaimana memaksimalkan kelebihan, memaksimalkan potensi. Menurut Cooper dan Whitney 2005, IA, inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi
suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hasil positif dalam diri seseorang, dalam satu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Bagaimana menerapkan itu dalam suatu tahapan-tahapan atau lingkungan budaya baru di lingkungan sekolah? Kita amati video berikut. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper-Ryder menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan, dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana.
untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan seperti demikianlah tahapan BAGJA Bagja sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Ini bahasa terakhir menarik. Selamat bersenang-senang menerapkan Bagja. Nah, ini hal baru. Kalau kita dulu mengenal istilah SWOT, tantangan, kekurangan, kelebihan, kekuatan ya. Sekarang kita sudah beralih ke IA atau Bagja, penerapannya melalui Bagja. Jadi yang diutamakan adalah potensi positif kita, apresiatif. Jadi apresiasi terus sama orang. Selanjutnya, di sekolah pendekatan dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Mencapai cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Jadi kita akan mencari setelah ini dari visi-misi yang sudah kita buat itu, kemudian kita akan mengidentifikasi hal baik apa yang telah di sekolah ada. Satu saja, tidak semuanya, kita akan pilih nanti satu saja. Kemudian mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya tidak ada lagi kelemahan, tidak ada kekurangan, dan tiada menjadi tidak relevan lagi. Jadi kekurangan itu sudah tidak dibahas. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Mempelajari IA lebih dalam sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kita akan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam IA yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat Bagja di sekolah kita. Bentar, saya slide-nya ini. Apa sih ini? Iya. Ini udah bikin skripsi, Pak. Iya. Kasih hiburan nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau speaking, Bapak Ibu? Siapa yang memimpin? Bu Rian banyak speakingnya.
Pak Tarik, ini kan dong speakingnya teman-teman paling ngantuk Pak. Speaking, ya apa pertanyaannya apa ada dua apa? Speaking, kenapa kamu ada tulang? Ayo speaking Pak. Oke. Permainan ini Di depan Pak. Oh di depan Pak Tarik. suruh naik nggak gitu. Kata kunci dari permainan adalah muter-muter. Ya, muter-muter. Contoh, 1 ditambah 3, 4. 5 ditambah 6, 11. 6 ditambah 7, 1. Saya ulang lagi. 5 ditambah 6, 11. 4 ditambah 5, 9. Tetapi ketika 7 ditambah 7 adalah 2. Masih belum ditemukan ya. Muter-muter. Ya, muter-muter. 12 ditambah 2. Ini sudah mendekati kuncinya ini. 12 ditambah 2. Salah. 2, betul. Rahasia masih. 11 ditambah 5, 4. Berapakah 2 ditambah 5? Takut sih mencoba 7. Iya, 7. Nah. Ya, 2 tambah 5 tetap 7. Oke. Masih yang satu masih sudah menemukan rahasianya. Saya ulang lagi. 6 ditambah 10 itu 4. 6 ditambah 2, 8. Berapakah 1 ditambah 1? Pak Dani? Ternyata Pak Dani masih belum menemukan kebetulan dulu. 1 ditambah 1, 2. Ingat kata kuncinya adalah muter-muter. Muter-muter. Ya, 10 ditambah 9. 10 ditambah 9 itu 5. Ya. 12 ditambah 12, 12. Berapakah 15 ditambah 3? Ada pelajaran matematika. Enggak. 15 ditambah 3, 6. Kata kunci adalah muter-muter. Dan ini kejadian sehari-hari. Muter-muter berapa? 6. Oke, good. Saya lagi. 5 kalau 5 ditambah 7, 12. Berapa? Tepat. 10 ditambah 10 itu adalah berapa? 8. Iya, betul. 8. Selain mau urut terus. Selamat bagi 2, 8. Oke. Ya, yang lain tadi. Oke, saya perjelas nih. 12 ditambah berapapun, ditambah 5 tetap 5. 12 ditambah 7 tetap 7. Berapakah 12 ditambah 3? 3. Tetap 3. Bagaimana kalau 11 saya tambahkan 4? 3. 11 ditambah 5, 4. 11 ditambah 7, 6. Kalau 10 ditambah 6 menjadi 4. Kata kuncinya adalah muter-muter. Baru 2 yang baru ucapkan ini. Kita coba bos. Kita coba. Oke, kita coba. Dan saya rahasia, berapapun ditambahkan, yang saya tambahkan tidak mungkin sampai ke angka 50. Maksimal menjadi 12. 12 ditambah 12, 12. 10 ditambah 2, 12. Kalau 10 ditambah 9, berapa tadi? 7. Di sana 7. Siap, benar ya? Iya, dikorek kedua-dua. Iya, kenapa? Muter-muter berarti ini adalah Jam 12. jam. Iya, terima kasih. Jam 12. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Taufik membuat kita motor.
Ya, kita kembali lagi setelah selesai ini. Selesai, ini terakhir. Ini adalah terakhir. Visi sekolah sudah kita belajar tadi, ternyata banyak yang sepakat bahwa visi kita sudah mewakili dari banyak visi kita, walaupun ada penambahan budi pekerti, akhlakul karimah, dan ada posisi dari Pak Eko. Selanjutnya adalah bagaimana dari tadi itu visi kita itu sekarang kita turunkan menjadi perubahan, prakarsa perubahan. Artinya apa hal positif visi yang sudah terwakilkan itu, artinya sudah menjadi budaya positif di sekolah kita itu, menjadi itu bertahan atau bahkan lebih. Nah, apa hal itu yang perlu kita pertahankan itu, atau yang perlu kita tingkatkan itu? Hal budaya positif apa di sekolah kita, atau visi itu apa ya anunya, apa yang perlu kita tingkatkan lagi? Ada iman dan takwa tadi, ada ini visinya tadi, visi sekolah kita. Ini di sisi mana, pada hal visi yang mana yang perlu kita tingkatkan, perlu kita terus kembangkan, kita kemudian turunkan itu dalam bentuk prakarsa perubahan. Di sisi mananya? Paham maksud saya tadi ya? Kita punya kebiasaan, kita punya kesadaran lingkungan dengan pembiasaan-pembiasaannya dan program-programnya misalkan. Kita juga punya model metode pembelajaran di sekolah kita misalnya, atau macam-macam. Yang mana yang perlu kita kemudian turunkan menjadi prakarsa perubahan? Satu saja, kita ambil satu saja kesepakatan. Yang mana di sini? Dari sekolah berprestasi, berbudaya, terampil, berbudaya lingkungan dengan nilai sintak, dan berakhlakul karimah. Tadi kita tambah berakhlakul karimah. Yang mana yang perlu kita jadikan prakarsa perubahan? Yang mana Bapak Ibu? Maksudnya yang mau diubah maksudnya gimana? Kita analisis di sekolah kita dengan visi ini yang terjadi, yang kita terapkan, itu ada hal yang perlu kita tingkatkan, atau sudah baik, perlu kita lestarikan dan kita lebih tingkatkan lagi. Di mana? Pada visi yang mana? Yang sebenarnya yang terus-menerus yang perlu kita tingkat di budaya lingkungan itu, karena memang sesuai dengan sekolah kita, sekolah Adiwiyata. Berbudaya lingkungannya ya. Itu. Ya. Perlu selalu ditingkatkan karena sasarannya siswa kita selalu berubah ketika kita sudah membiasakan berbudaya lingkungan terhadap membuang sampah dan semacamnya. Ketika berubah lagi kepada siswa baru akan selalu terus kita secara kontinuitas ya, terus menerus berkelanjutan. Ya, berarti kita akan pilih pada sisi berbudaya lingkungannya. Kita akan masukkan di situ ke dalam bagjanya. Ke dalam bagjanya berarti prakarsa perubahannya adalah di berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan. Setelah itu kita turunkan dalam buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Ini pertanyaannya apa? Kita susun pertanyaan yang akan menjadi acuan kita untuk pada penyelesaian berikutnya. Misalkan pertanyaan begini, kita sudah menemukan bahwa berbudaya lingkungan perlu kita tingkatkan terus menerus, maka akan timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Di sini. Yang harus
kita lakukan untuk apa? Untuk mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan. Begitu ya. Keluar pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan yang menunjang perilaku berbudaya lingkungan. Kita ambil satu saja. Kemudian tindakan atau penyelidikan. Tindakannya apa? Tindakan untuk menjawab pertanyaan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan tentang berbudaya lingkungan? Apa di sini tindakannya, penyelidikannya? Apa? Tindakannya apa untuk menjawab itu? Misalkan di sini adalah membaca literatur tentang perilaku berbudaya lingkungan. Tambahin lagi apa? Satu lagi. Tindakan sebagai jawaban dari pertanyaan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan berperilaku berbudaya lingkungan di lingkungan sekolah. Menyamakan visi ya menyamakan visi dengan kepala sekolah, begitu semua guru, semua komponen yang ada di sekolah kita ya, menyamakan visi. Selanjutnya ambil pelajaran. Bisa diwujudkan dalam suatu pertanyaan, menyusun pertanyaan lanjutan yang untuk menemukan kekuatan potensi peluang lewat penyelidikan. Pertanyaannya misalkan adalah apa? Pertanyaan kelanjutannya. Siapakah ya? Atau siapakah? Atau aktivitas apa? Ya, aktivitas apa? Bisa di sini. Aktivitas apa untuk meningkatkan kesadaran berbudaya lingkungan. Apa di situ jawabannya? Aktivitas apa saja untuk meningkatkan kesadaran berbudaya lingkungan? Apaan? Sosialisasi ya. Sosialisasi. Posterisasi lagi tentang peraturan Pak. Peraturan berbudaya lingkungan di sekolah. Ada lagi? Kira-kira tindakan untuk menjawab aktivitas apa untuk meningkatkan mengembangkan perilaku berbudaya lingkungan? Pertama kaderisasi. Ada lagi? Apa?
Lomba kebersihan, nak. Lima Bapak. Nah, ada lomba-lomba sebagai Lomba kebersihan. Apa lagi Pak? Piket 4 kelompok. Kita lanjutkan sekarang ke gali mimpi. Di gali mimpi ini adalah buat pertanyaan, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Jadi masa depan kita gambarkan, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Pertanyaan apa kira-kira ini? Bisa begini, pertanyaannya adalah apa pembiasaan baru yang saya bayangkan untuk mendorong peningkatan budaya berbudaya lingkungan, perilaku berbudaya lingkungan di sekolah. Itu pertanyaannya. Maka tindakan apa untuk menjawab ini? Apa pembiasaan baru yang saya bayangkan atau kita programkan untuk mendorong meningkatkan perilaku berbudaya lingkungan di sekolah? Apa kira-kira apa? Pembiasaan baru yang perlu kita tanamkan ke anak? Apa? Kira-kira jawaban ini? Untuk menjawab jawaban ini, pertanyaan apa pembiasaan baru yang saya bayangkan atau kita bayangkan untuk mendorong mewujudkan perilaku berbudaya lingkungan di sekolah? Anti bullying. Masuk anti bullying di sini Pak Alwi. Lingkungan berbudaya lingkungan yang kalau kita definisikan adalah adiwiyata, tapi kalau lingkungan dalam arti kenyamanan untuk lingkungan kita ya tidak apa-apa, masuk anti bullying ya. Lagi apa? Pembiasaan yang bisa diterapkan? Menjaga kebersihan, membuang sampah, membawa tumbler dan tempat jajan, membawa tumbler ya, dan kotak makanan. ya, Kotak makanan untuk mengurangi sampah. plastik. Untuk mengurangi sampah. Satu lagi bisa kita tambahkan di sini. Kalau ada pembiasaan apa? Itu ya. Termasuk ditapok. Tiketnya Jadi ditapok Pak. Ditapok di tempat kami di tempat. di pokok. Ya. Sekarang jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani, terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Kita pertama buat pertanyaannya dulu apa? Ya, pertanyaannya apa? Apa langkah? Apa? Saya belum bisa dia. Apa langkah yang paling apa Bu? Paling sederhana dilakukan untuk apa langkah yang paling sederhana dilakukan di jabarkan rencana ini? Untuk ini mempertahankan budaya yang sudah ada,
meningkatkan budaya apa tadi namanya? Budaya lingkungan. Tindakan untuk ambil pertanyaan ini apa saja? Siswa dipapok nanti masuk lagi ya. Ada lagi? Hah? Apa tuh? Program zero plastik ya? Sekarang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, mulai budaya, belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat. Pertanyaannya apa di sini? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengarahkan ya? Mengarahkan apa? Dan memantau pelaksanaan berbudaya lingkungan. Maka di sini apa jawabannya? Guru ya. Terus? Berarti di sini kalau warga sekolah ada guru, siswa ya, kepala sekolah. Berarti secara kolaboratif dan menyeluruh menerapkan dan menjadi pemantau ya pelaksanaan budaya lingkungan ini. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan mungkin tata usaha ya, karyawannya. Sudah selesai, Bapak Ibu guru. Ini adalah rumusan-rumusan yang kita bisa lahirkan pada kesempatan pagi ini. Kita dari membuat visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan, dan kemudian kita jabarkan dalam pelaksanaannya dalam Bagja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin ini adalah informasi awal. Kita akan tidak lanjuti ini dengan nanti pengimbasan atau diskusi-diskusi kecil untuk melanjutkan kerja kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang piknik kita. Ayo lagi ya Doi. Pada Doi ini juga. Satu kata Bapak Ibu, luar biasa. Ibadah beliau luar biasa dan juga biasa di luar. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yaki yang telah gamblang menjabarkan materi tentang visi dan perubahan prakarsa perubahan di sekolah yang sangat luar biasa. Patut diakui. Mungkin juga sebentar lagi C-nya hilang, juga guru penggerak sumber. Mudah-mudahan. Bapak Ibu dan juga terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya dalam diskusi pagi ini. Bapak Ibu sudah antusias, interaktif dan komunikatif dalam hal saya ucapkan terima kasih. Inilah Bapak Ibu memang
proses yang memang seharusnya kita lalui dalam perumusan visi misi di sekolah. Namun Pak Yadi, apa yang disampaikan Pak Yadi bukan Pak Yadi merubah, seperti kata Pak Yadi, untuk mengubah visi itu tidak semudah membalikkan tangan, membalikkan telapak tangan, tapi butuh banyak stakeholder untuk mengubah visi yang ada di sekolah. Sekali lagi Pak Yadi bukan orang tua, tapi ini adalah bagi kita. Pak Yadi bisa menunjukkan bahwa bagaimana proses yang seharusnya dilalui dalam perumusan visi dan misi di sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Yadi sudah melaksanakan dengan baik, dan juga kita terima kasih pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi jariah Bapak Ibu, meskipun tidak ada konsumsinya. Mungkin makan. Konsumsinya kan sekarang dari Senin, Pak. Oh, puasa. Apalagi rencep ya. Berarti saya sendiri lah puasa. Sejarah kuliner, Pak. Kuliner hanya lidah. Jadi masalah kuliner. Oh, iya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya pribadi dan juga mewakili Pak Yadi, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang Bapak Ibu rasakan. Dan saya sangat salut, makanya kenapa Sarogi selalu berprestasi murid-muridnya, karena gurunya hebat-hebat. Gurunya hebat-hebat. Dari banyak ada pakar hukum, ya. Ada pakar akademisi, pakar hukum, pakar politik, macam-macam hebat-hebat. Cuma satu yang tidak ada, Pak, pakar kisah. Ya lagi terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak negeri membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Kami guru nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Kami guru nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka